Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hilyatu Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada poin yang ke-17, Talaqqi al-ilmi anil asyakh, tentang menimba ilmu dari asyakh. Asyakh jamak dari syekh atau dari guru. Kata beliau, al-aslu fit talabi an yakuna bi tariqit talqin wa talaqqi anil asatid. Secara asal menuntut ilmu itu adalah dengan cara talqin. Ya, talqin bukan talqin mayit ya, tapi secara bahasa sama artinya, yaitu mendikte. Ya, dengan cara didikte atau talaki. Ya, talaki bertemu langsung, belajar langsung dengan al-asatid, dengan seorang guru. Kemudian kata beliau, wal munafanati. Wal munafanah artinya al-mujalasah, yaitu dengan duduk di hadapan guru. Lil asyakh wal akhdi min afwahir rijal, mengambil ilmu langsung dari mulut manusia. Ya, mengambil ilmu itu langsung dari lisan guru. La minas suhufi wa butunil kutub, mengambil ilmu itu, belajar itu bukan dari kitab-kitab atau dari lembaran-lembaran halaman. Wal awwalu min babi akhdin nasib anin nasibin natiq. Kata beliau, maka yang pertama berarti mengambil nasab keilmuan kepada orang yang memang berbicara. Maksudnya nasab keilmuan di sini yaitu seseorang ketika ditanya, dari mana kau mengambil ilmu? Dari fulan. Fulan gurumu itu dulu belajar sama siapa? Oh, dia dulu belajar sama fulan, sama fulan, sama fulan, dan seterusnya. Beda kalau misalnya gurunya itu kitab. Nah, kau mengambil ilmu dari siapa? Dari kitab. Sudah terputus sanadnya. Ya, maka kata beliau, yang pertama, mengambil ilmu itu berarti mengambil nasab keilmuan dari orang yang berbicara. Sedangkan kitab nggak bisa ngomong. Ya, apalagi nasabnya orang-orang sekarang ke ChatGPT. Ya kan, nasabnya ke Google. Wa huwal muallim, yaitu muallim, orang yang mengajari. Amma tsani anil kitab, barulah yang kedua dari kitab.
Ya, kitab ini berarti sekunder. Ya, primernya itu tetap dari siapa? Dari guru. Amma tsani 'anil kitab fahuwa jamadun. Nah, kitab ini benda mati, nggak bisa berbicara. Fa anna lahu ittisalun nasab. Kalau kitab itu benda mati, maka bagaimana dia bisa menjalin hubungan nasab keilmuan? Ya. Sedangkan sedangkan penulis kitab yang kita baca itu orangnya mungkin sudah meninggal. Misalnya kita membaca kitab ini, Hilyat Thalibil Ilm. Anda belajar, ya, Anda langsung belajar dari kitab Hilyat Thalibil Ilm. Kemudian boleh nggak Anda langsung mengatakan bahwa saya ini nasab keilmuannya kepada Syekh Bakar Abu Zaid karena saya pernah baca kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid? Nggak bisa. Antum bukan ketemu sama orangnya, tapi antum baca kitabnya tok. Sedangkan kitab itu benda mati. Ini akan dijelaskan oleh beliau. Terkadang orang yang membaca kitab itu tidak memahami seperti yang diinginkan oleh penulisnya. Ya, tidak memahami dengan pemahaman yang betul. Beda kalau misalnya langsung berhadapan dengan guru, maka ini bisa terjadi koreksi apabila ada pemahaman murid yang keliru. Sang murid juga bisa langsung bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Itu tadi dari Syekh Bakar Abu Zaid. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, inna mimma yanbaghi li talibil ilm mura'atuhu ayyatalaqqa al-ilma minal asyakh li'annahu yastafidu bidzalika fawaida iddah. Sesungguhnya di antara yang wajib diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu dalam masalah dia mengambil ilmu, yaitu hendaklah dia mengambil ilmu itu dari asyakh, dari syekh, dari guru. Karena mengambil ilmu dari guru itu memiliki fawaid, memiliki faedah-faedah yang tidak didapatkan kalau kita mengambil ilmu dari kitabnya langsung. Atau kita mengambil ilmu dari Google misalnya. Google, ChatGPT, atau apa lagi? Meta pemanela akeh menurut gue. Itu kata para ulama, diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beberapa waktu yang lalu. Hal-hal demikian itu ibarat seperti hatibul lail. Hatibul lail ini istilah bagi seorang yang mengambil dari semua tempat tanpa dia pilah dan pilih. Hatibul lail ini secara bahasa artinya pencari kayu di malam hari. Jadi ada orang nyari kayu di malam hari tapi. Maka dia akan mengambil apapun yang bisa dia ambil. Dia nggak tahu apa yang dia ambil. Pokoknya wis dilebokno tasnya, wis dilebokno keranjangnya, wis. Kenapa? Karena kondisinya apa kalau malam hari? Gelap. Sehingga dia mengambil semua yang dia dapatkan di hutan itu. Ternyata sampai rumah atau keesokan paginya dia buka, sing dijupuk tibakno ono ulo, ada kolo jengking atau apa. Nah itu ChatGPT itu kayak gitu. ChatGPT itu mengumpulkan dari berbagai macam sumber dan dia nggak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sahih, mana yang tidak, nggak bisa. Ya, secanggih apapun nggak akan bisa. Ya, makanya adanya Google, ChatGPT itu tidak bisa menggeser umat Islam penuntut ilmu dari belajar langsung kepada guru. Jangan mengatakan Ustadz sekarang zamannya sudah berbeda. Oke, kalau dulu zamannya para ulama-ulama salaf ketika belum ada teknologi seperti sekarang, maka mereka belajarnya langsung kepada guru. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi Google, ChatGPT dan yang lainnya, kita bisa langsung mengambil ilmu meskipun nggak pakai guru. Enggak, tetap nggak bisa. Atau otodidak, belajar lewat video-video yang ada di YouTube misalnya, tetap nggak bisa. Tidak bisa menggantikan. Ya, kalaupun yang mungkin masih bisa membantu atau bukan membantu, miriplah dengan yang kita sampaikan, yaitu lewat Zoom misalnya.
Itu sejatinya juga tatap muka juga, ya kan? Itu sejatinya juga tatap muka, bertatapan langsung kepada gurunya. Ya, cuman bedanya tetap dia tidak mendapatkan keutamaan bermajelis ilmu seperti ketika seorang duduk di hadapan gurunya secara langsung, secara real. Karena adab-adab menuntut ilmu nggak ditunaikan, ya kan? Terkadang orangnya kalau kajian Zoom itu, Syekh minta untuk dibuka kameranya. Ya, tolong semua peserta kamera harap dibuka biar ketahuan mana yang nyimak, mana yang selonjoran. Kalau perkuliahan kan gitu ya, dosennya itu minta semuanya dibuka kameranya supaya ketahuan mana yang menyimak, mana yang tidak. Karena kalau gambarnya, videonya dihilangkan, mungkin bisa jadi orangnya lagi tidur dan yang lainnya. Itu pun juga banyak diakali sama orang-orang, ya kan? Kameranya nggak dibuka tapi dikasih gambar, ya, gambar fotonya dia sedang nyimak, diam gambarnya, ya. Ada itu sama, ya, gambarnya diam, ya, jadi seolah-olah dia sedang nyimak padahal itu cuma foto. Atau yang kedua misalnya, betul dia hadir di situ tapi dia tidak menunaikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang diperhatikan sama dia itu cuman yang tampilan kamera saja, ya, jadi atasannya itu tetap pakai baju koko, pakai peci gitu. Ngisorannya apa? Ganti celana, pakai celana pendek. Kenapa? Nggak kelihatan kamera. Ya, tapi kalau di hadapan guru nggak bisa demikian. Diperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antara faedah belajar langsung kepada guru, kata beliau, al-faidatul ula ikhtisarut tariq. Ini nggak ada di kitab ya, yang ada yang syarahnya. Kalau belajar kepada guru itu seperti jalan pintas, shortcut dalam menggapai ilmu. Fabadalan min an yadhhaba yuqallibu fi butunil kutub wa yanzuru ma huwal qaulur rajih wa ma sababu rujhanihi wa ma huwal qaulud dhaif wa ma sababu dha'fihi. Kalau kita langsung belajar kepada guru, kita akan langsung instan, cepat untuk mengetahui mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah. Kita langsung bisa mengetahui kenapa pendapat ini benar, apa argumentasinya, apa dalilnya, apa hujahnya, kenapa pendapat ini dikatakan pendapat yang salah. Itu langsung. Kalau kita nggak pakai guru, leren apa dhisik? Nyari-nyari dulu, ya, nyari-nyari dulu. Tapi kalau guru langsung dia instan, shortcut. Bahkan guru yang kadang memberikan kita arahan kalau ingin untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, buka kitab ini. Ya, silahkan baca kitab ini, silahkan baca kitab ini. Sebelum dikasih tahu guru, kita nggak tahu kitab apa yang membahas tentang hal ini. Ya, makanya saya pribadi sering tanya kepada beberapa guru tentang kitab apa yang membahas permasalahan ini. Ya, maka diberikan jawaban yang membahas tentang permasalahan ini ada kitab ini, kitab ini, kitab ini. Itu biasanya kita ketahui dari guru. Kemudian badalan min dzalika kulli yamuddu ilaihil muallimu dzalika bi tariqin sahlin, dan guru memaparkan semua itu dengan cara yang mudah dipahami oleh antum. Ya. Semuanya diberikan oleh guru tadi dengan cara yang mudah. Wa ya'ridu lahu khilafa ahli ilmi fi masaila ala qaulain. Ya, guru akan memaparkan bahwa masalah ini terdapat pendapat, dua pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan demikian, pendapat kedua mengatakan demikian. Yang rojeh adalah pendapat ini, sedangkan pendapat ini nggak benar. Dalilnya adalah ini, kemudian ini. Au salasah, atau tiga pendapat, au aktsar ma'a bayanir rajih wad dalil. Wa hadza la syakka annahu nafi'un li talibil ilm. Maka ini tidak diragukan sangat bermanfaat sekali bagi para penuntut ilmu, yaitu dia menempuh jalan pintas dalam menggapai ilmu. Kalau belajar kitab, ya lewat kitab, ini panjang perjalanannya.
Dengan adanya guru, maka lebih ringkas. Kemudian al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, as-sur'atu fil idrak. Kalau ada guru, manfaatnya itu adalah cepat memahami apa yang sedang dipelajari. Ya, cepat memahami, cepat nyantol istilahnya. Fatalibul ilmi idza kana yaqra ala alimin fa innahu yudriku bisur'atin aktsaral qira'ah fil kutub. Seorang penuntut ilmu apabila dia belajar kepada guru, ya dia membacakan, istilahnya membacakan kitab di hadapan guru, maka itu akan lebih cepat dia memahami isi kitab tersebut daripada dia baca sendiri. Soalnya enggak jamaah? Iya, daripada dia baca sendiri. Lebih nyantol ketika gurunya yang menyampaikan, yang membacakan kepada dia. Li'annahu idza qara'a fil kutubi rubbama tamurru 'alaihi al-ibarat al-mushkilatu wal ghamidah. Karena kalau kita baca sendiri, terkadang ada kalimat-kalimat atau kata yang tidak kita pahami dengan baik. Nah, itu pasti. Ya, antum pernah nggak baca buku di mana ada satu kata atau kalimat atau paragraf yang antum tidak memahami maksud daripada kalimat tersebut itu apa? Nggak bisa dipahami. Fayahtaju ila tadabbur wa tikraril ibarah. Maka untuk memahaminya antum ulangi lagi, mau coket awal paragraf sik gak nyambung maneh. Bahkan terkadang diulangi dari awal pembahasan mungkin. Mungkin kalau dari awal lagi bisa nyambung. Tutup kono sik tetap gak mudeng ae. Terus diulang-ulang. Ya, atau kemudian buka-buka kamus. Ya, buka-buka kamus, tetap dia nggak memahaminya. Mimma ya'khudhu minhul waqta wal juhda, yang itu bisa menghabiskan banyak waktu, bisa menghabiskan banyak energi. Iya. Waktu terbuang banyak. Akhirnya biar cepat dilewati, di skip. Ya kan? Di skip. Ini antum yang sering baca kitab, kalau antum mendapati ada kata, kalimat, paragraf yang tidak antum pahami dan antum sudah mencari-cari maknanya, mungkin di Google apa, buka-buka kamus, tetap antum nggak bisa memahami makna dari kalimat ini, maka jalan terakhir apa? Di skip, dilewati. Padahal itu yang penting, itu justru yang penting, yang kunci, malah di skip. Ya. Warubbama fahimaha ala wajhin khata'in wa amila biha. Atau ini yang parah, ketika dia susah memahami kalimat tersebut, maka akhirnya setelah dia baca-baca lagi, akhirnya mudeng dia. Oh, maksudnya ngono toh. Tapi mudeng ini ternyata salah, gagal paham. Ini yang paling bahaya. Ya, masih mending tadi di skip. Saya nggak paham. Engkau enek ketemu ustadz tak takokno. Ya, biasanya gitu. Nah, kita biasanya ngasih tanda kalau baca sesuatu, kita kasih tanda. Nanti mungkin kalau ketemu orang yang paham, baru kita tanyakan. Nah, kita kasih tanda dulu, di skip dulu. Nah, ada yang malah gagal paham, ya salah paham. Karena jamaah, modal bahasa Arab saja itu belum tentu bisa baca kitab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Contoh ya, ini yang mungkin antum pernah belajar bahasa Arab, mungkin bisa mengartikan ini. Imam Syafi'i berkata, nadhirul qadariyah bil ilmi. Perhatikan kata-kata nadhiru, artinya debatlah. Ya, debatlah. Al-Qadariyah berarti apa? Kelompok sesat namanya Qadariyah. Debatlah kelompok Qadariyah bil ilmi, dengan ilmu. Apa yang antum pahami? Mungkin antum memahaminya secara global, bahwasanya mendebat ahlul bid'ah itu harus didasari dengan ilmu.
Kalau nggak punya ilmu jangan debat sama ahli bid'ah, jangan sok-sokan menantang ahli bid'ah. Padahal bukan itu yang dimaksud sama Imam Syafi'i. Ayo apa ayo? Antum seru loh maknanya tadi. Nadhiru al-qadariyah bil ilmi. Debatlah kelompok qadariyah dengan ilmu. Antum sudah tahu maknanya. Antum sudah tahu artinya. Tapi apa maknanya? Antum gagal paham kalau mengatakan tadi berdebat harus dengan ilmu. Kalau berdebat harus dengan ilmu, nggak cuma kelompok qadariyah tok. Harusnya apa? Semua. Yang betul, kalau semua berdebat dengan ilmu, harusnya Imam Syafi'i mengatakan nadhiru ahlal bid'ah bil ilmi. Ya, debatlah, patahkan argumentasi ahli bid'ah dengan ilmu. Harusnya gitu. Bukan qadariyah tok. Ternyata ilmu yang dimaksud di situ apa? Oh, bukan, itu gagal paham itu. Enggak, tetap salah. Apa yang dimaksud ilmu di situ? Baik. Kelompok Qadariyah ini sesat dalam masalah apa? Takdir. Sebutkan 4 marotibul qadar, tingkatan takdir. Al-khalq. Pertama apa tadi? Ilmu. Nah ini yang dimaksud sama Imam Syafi'i. Patahkan argumentasinya kelompok Qadariyah dengan ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui takdir sebelum terjadinya takdir itu. Karena kelompok Qadariyah berkeyakinan Allah itu baru tahu setelah terjadinya. Ngerti ya? Allah itu baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Itu kelompok Qadariyah. Maka Imam Syafi'i memerintahkan untuk mendebat mereka dari sisi ilmu ini. Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Ini sekarang terjadi pengajian Jumat ini. Allah baru tahu sekarang? Enggak. Allah sudah tahu. Itu ilmu. Ya, maka ini kalau nggak di hadapan guru, nggak perlu, nggak tahu. Kalau cuman modal cuman bisa bahasa Arab tok, terkadang nggak bisa memahami apa yang diinginkan oleh penulis kitab itu. Contoh yang lain misalnya, hadzal hadits rawahu asy-syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Apa asy-syaikhan? 2 orang syekh. Baik, simpan. Kemudian penulis tadi mengatakan bahwasanya innar rafidhah yukaffiruna asy-syaikhain. Sesungguhnya kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan 2 syekh. Yang pertama tadi juga nyebut siapa? 2 syekh, syaikhan. Yang kedua, kalimat kedua juga nyebut 2 syekh. Kalau Anda cuma modal bahasa Arab, maka Anda mungkin mengatakan 2 syekh di sini artinya syekh, ya kayak Syekh Albani, Syekh Utsaimin, kan syekh gitu. Padahal maksud penulis hadis ini diriwayatkan oleh 2 syekh, maksudnya siapa berarti? Al-Bukhari, Muslim. Terus di kalimat yang kedua, dia mengatakan, penulis mengatakan bahwa kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan 2 syekh. Siapa? Bukhari, Muslim juga? Abu Bakar wa Umar. Dari mana kita tahu perbedaan seperti ini? Ya dari guru itu yang menjelaskan itu. Ya, kalau cuma sekedar baca, akhirnya mau gagal paham. Syiah ini mengkafirkan Imam Bukhari dan Muslim ini berarti. Oh, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar ini. Kuali. Ya. Kalau cuma sekedar baca saja. Maka di sini pentingnya seorang belajar dengan guru. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh baca-baca gitu. Boleh, bahkan harus. Kita ini banyak membaca. Ya, teringat nasihat Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau ketika menyindir fenomena sebagian dai, sebagian ustadz yang sehari-harinya itu
disibukkan dengan ngajar terus. Ya, jadi jadwalnya itu, ya mungkin di Jakarta ada jemaah. Ustadz itu satu hari itu kajiannya itu 5 sampai 6. Ya, ba'da subuh, duha, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Kata beliau, kapan belajarnya ini Ustadz ini? Kemudian beliau mengatakan minimal seorang dai, seorang ustadz itu satu hari dia luangkan waktunya minimal 4 jam untuk baca kitab. 4 jam untuk baca kitab. Maka kita harus banyak membaca kitab. Cuman kalau ada kalimat-kalimat, kata yang tidak kita pahami, maka ini perlu ditanyakan kepada guru. Perlu ditanyakan kepada seorang guru yang memahaminya. Ya, jangan dipaksakan. Kalau memang Anda nggak mampu, jangan dipaksakan, sudah. Kasih tanda atau difoto kalau zaman sekarang. Nanti mungkin kalau ketemu ustadz baru ditanyakan. Ya, alhamdulillah antum di sekitar antum banyak ahli ilmu. Ya kan, antum tinggal di kota yang banyak ahli ilmu bertebaran. Ya, maka manfaatkan mereka, tanyakan kepada mereka hal-hal tersebut. Baik, kemudian al-faidatus tsalitsah, manfaat yang ketiga dari belajar langsung dengan guru, ar-rabtu baina tullabil ilmi wal ulama'ir rabbaniyin fayakunu irtibatun baina ahlil ilmi minas sighari ilal kibari. Kalau kita belajar dengan para ahli ilmu, dengan para ustadz, langsung belajar kepada mereka, ini akan menjalin bonding apa? Ikatan. Nah, ini akan menjalin ikatan antara tullabul ilm, para penuntut ilmu, dengan para ulama. Memang harusnya demikian, penuntut ilmu itu harus selalu punya koneksi dengan para ulama, dengan orang yang berilmu. Apalagi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Maka harus merujuk kepada para ulama, karena mereka punya hubungan dengan para ulama, sehingga mereka meminta fatwa kepada para ulama tersebut. Bagaimana kita menyikapi fenomena yang sedang terjadi sekarang? Namun kebanyakan para penuntut ilmu sekarang terputus dengan para ulama, karena mentang-mentang sudah apa? Sudah berilmu, terputus dengan para ulama. Akhirnya ketika mendapati fenomena-fenomena, diputusi dewi, ya, berfatwa dengan sendirinya. Ditambah parah dengan ustadz-ustadz tersebut, para penuntut ilmu yang anyaran tadi istilahnya, itu diulamakan oleh netizen di medsos. Ya, diulamakan. Ada sebagian, istilahnya ruwaibitoh ya kalau kita bilang, itu ditunggu-tunggu statusnya, fatwanya itu. Ustadz, gimana ini kita menyikapi ini sekarang? Ini sedang banyak terjadi demonstrasi, sekarang pemerintah begini, sekarang begini. Ditunggu-tunggu ini sama mereka ini, sama netizen ini. Akhirnya dia keluarkan unek-uneknya sendiri. Kenapa? Karena terputus koneksinya dengan para ulama. Nah, ini nggak benar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu ketika ada suatu kejadian, maka mereka berusaha untuk menyebarkannya tanpa mereka timbang terlebih dahulu. Seandainya mereka tanyakan dulu kepada Rasul bagaimana menyikapinya, atau mereka tanyakan kepada ulil amr. Ulil amr di situ adalah para ulama. Maka mereka akan tahu bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi fenomena itu. Ya, maka para ulama selalu berwasiat agar jangan sampai para penuntut ilmu ini terputus hubungannya dengan para ulama. Ya, tetap ada koneksi dengan mereka, atau orang yang punya koneksi dengan para ulama. Ya, alhamdulillah banyak di antara ustadz-ustadz yang punya koneksi dengan para ulama-ulama. Ya, apalagi dengan ya mungkin lewat WA, mungkin lewat kajian-kajian online, mereka tetap terhubung dengan para ulama. Nah, dengan adanya pembelajaran yang tatap muka tadi,
Maka itu akan membangun ikatan yang baik antara tulab, penuntut ilmu, dengan para ulama. Tapi kalau belajarnya langsung lewat kitab, nah ini nggak ada hubungan, akhirnya terputus hubungannya. Fahadhi min fawaid talaqqil ilmi anil asyakh. Inilah diantara faedah-faedah mengambil ilmu dari guru. Walakin sabaqa annal wajiba an yakhtaral insanu minal ulama man huwa thiqatun aminun qawiyyun. Namun sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa seseorang atau seorang penuntut ilmu itu dia nggak boleh sembarangan dalam mengambil ilmu. Dia harus melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, amanah, dia memiliki kapasitas keilmuan atau tidak, amanah atau tidak, dia di atas. Ya, dia kata beliau, laisa ilmuhu sathiyan wa indahu amanah. Dia bukan cuma punya ilmu yang ada di permukaan, tahu kulitnya saja. Enggak, tapi betul-betul dia memahami ilmu tersebut. Dan dia memiliki amanah. Amanah berarti dia menyampaikan sesuai dengan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Itu namanya amanah, tidak disembunyi-sembunyikan sama dia. Wa indahu ibadatun fa inna talib yaqtadi bi muallimihi. Dan dia adalah sosok yang memang beribadah kepada Allah. Jadi jangan cuma ngelihat profilnya, oh ini doktor, oh ini profesor, dia punya ilmu, dia orangnya jujur, amanah kalau menyampaikan ilmu, tapi gak sholat. Iya. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli maksiat misalnya, maka ini nggak layak dijadikan sebagai guru meskipun dia berilmu. Ya, meskipun dia berilmu. Itu tadi kata Syekh Utsaimin. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Bakar Abu Zaid. Waqad qila, dan ada yang mengatakan man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk ke dalam suatu ilmu ijenan sendirian, maka dia juga keluar sendirian. Ya, barang siapa yang masuk ke dalam suatu ilmu sendirian otodidak, maka keluarnya juga otodidak. Apa maksudnya? Ai man dakhala fi talabil ilmi bila syaikhin kharaja minhu bila ilmin. Barang siapa yang masuk menuntut ilmu sendirian tanpa guru, maka dia keluar dari masuknya itu, dia keluar tanpa membawa ilmu sama sekali. Ya, dia tidak keluar dengan membawa ilmu. Idzil ilmu san'atun. Ya, karena ilmu itu adalah son'ah. Son'ah ini artinya hasil. Ya, ilmu itu adalah hasil. Apa hasil ya? Orang kalau bikin barang, apa produksinya itu disebut apa? Keterampilan. Kok keterampilan? Ya, hasil ya. Ya, hasil. Ilmu itu adalah hasil. Wa kullu san'atin tahtaju ila shani'. Dan semua hasil produk itu tentu ada yang membuatnya. Ya, antum misalnya produksi apa di rumah? Ya, antum produksi makanan apa gitulah, keripik atau apa gitu. Semua produksi pasti ada yang membuatnya. Fala budda idzan li ta'allumiha min muallimiha al-hadhiq. Maka kalau setiap produksi itu pasti ada yang memproduksinya, ada produsennya, maka demikian juga dengan ilmu. Ya, ilmu itu produksi. Ada yang memproduksinya, ada produsennya, yaitu siapa? Guru. Ya, itu produsennya, yaitu guru yang hadhiq, ya, guru yang memang mumpuni. Wa hakadha yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahlil ilm. Dan ini wahada, ini perkara ini mengambil ilmu dari guru itu hampir
menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kesepakatan para ulama. Li'anna man syadza mithlu Ali bin Ridwan al-Misri at-Tabib wa qad radda alaihi ulama'u asrihi wa man ba'dahum. Ada sebagian orang yang tidak setuju kalau dikatakan ngambil ilmu itu harus dari guru. Ada yang mengatakan enggak, isok kene belajar sinau tanpa guru itu isok. Di antaranya orang yang bernama Ali bin Ridwan al-Misri at-Tabib. Dia ini dokter sebenarnya, yang meninggal tahun 453 Hijriah, abad ke-5 Hijriah. Orang ini, Ali bin Ridwan al-Misri, dia berpendapat bahwasanya belajar itu, menuntut ilmu itu nggak harus dari guru. Ya, bisa orang otodidak dalam menuntut ilmu. Dan para ulama di zamannya sudah membantah pendapatnya Ali bin Ridwan al-Misri ini. Dibantah oleh para ulama, dan juga orang-orang setelah mereka membantah pendapat ini. Sehingga seakan-akan terjadi ijma, kesepakatan bahwa menuntut ilmu harus dari mana? Dari guru, nggak bisa otodidak, nggak boleh otodidak. Nah, kita baca di sini kata Syekh Utsaimin, hadza sahih, maka ini yang benar. Wa qatil inna man kana daliluhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Ya, dikatakan juga bahwasanya barang siapa yang dalilnya adalah buku, adalah kitab, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Barang siapa yang menjadikan kitab sebagai barometernya, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, teringat tadi berkaitan dengan salah memahami ya. Bahkan ada yang sampai salah baca. Ya, ada yang sampai salah baca. Di Ahlul Bid'ah itu pernah menuduh Ahlus Sunnah itu suka merubah-rubah kitab para ulama. Bahkan nama ulama dirubah. Yaitu Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kata orang ini orang Timur Tengah ini, Imam Bukhari itu namanya bukan Muhammad bin Ismail, tapi namanya adalah Jum'ah. Ya, kenapa? Karena di kitabnya itu tertulis Jum'ah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ternyata Jum'ah itu salah baca dia. Itu maksudnya jama'ahu. Kitab ini dijamakkan. Dijamakkan berarti dia apa kan? Dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail, itu al-Bukhari. Keliru moco deh. Jama'ahu diwaca Jum'ah. Ya. Itu yang bahasa Arab. Nah, apalagi yang bahasa Indonesia. Kalau antum otodidak, wis otodidak mocoe terjemahan mana? Ya kan? Sudah otodidak bacanya terjemahan. Berarti dia bergantung pemahamannya kepada sang penerjemah. Kalau penerjemahnya menerjemahkan betul, maka dia pemahamannya betul. Tapi kalau penerjemahnya menerjemahkannya salah, maka pemahamannya juga apa? Juga salah. Ya, ini lebih parah lagi. Sudah otodidaknya terjemahan mana kitabnya. Alhamdulillah. Kembali kata Syekh Utsaimin, sesungguhnya barang siapa yang barometernya itu kitab, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Hadza huwal ghalibu bila syak. Ya, yang seperti ini itu mayoritasnya memang demikian, tidak diragukan lagi. Lakin qad yanduru minan nas man yukarrisu juhudahu takrisan aziman. Tapi ada juga loh seseorang yang dia itu benar-benar mencurahkan kemampuannya, ya benar-benar dia ini mencurahkan apa yang dia miliki sedemikian rupa untuk mendapatkan ilmu. Wala siyama idza lam yakun indahu man yatalaqqal ilma indahu. Apalagi kalau tidak ada ahli ilmu yang bisa untuk dia belajar kepadanya. Seperti orang-orang yang tinggal di negeri kafir.
Orang-orang yang tinggal di negeri kafir, maka di antara mereka ada yang belajarnya itu langsung lewat buku, otodidak. Ya bisa saja. Ya, namun tidak menjamin pemahamannya itu benar. Ya, tapi bisa juga pemahamannya benar. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita nggak mengatakan yang belajar lewat kitab pasti salah. Makanya kata Syekh Utsaimin tadi, salahnya lebih dominan daripada benarnya. Berarti ada sisi benarnya. Nah, kalau ada orang kafir tinggal di negeri kafir, nggak ada ulama di situ yang mengajarkan dia ilmu. Ya, maka yang seperti ini, ya mau nggak mau, dia belajar dari apa yang bisa dia pelajari, entah mungkin lewat YouTube, ya, atau mungkin lewat kitab, lewat buku yang dia beli misalnya. Ya, maka kalaupun dia salah dalam memahami, maka yang seperti ini ma'fu, dimaafkan. Nah, karena keterbatasan jalan. Beda sama kita. Kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang berilmu. Ya kan? Kita tinggal di tengah-tengah orang-orang yang berilmu. Fasilitas keilmuan luas, terbuka lebar. Maka nggak boleh kita belajar secara otodidak. Majelis ilmu ada di mana-mana. Nggak boleh kita belajar secara otodidak. Fayatamidu i'timadan kamilan 'ala Allah azza wa jalla. Maka kalau orang sudah terbatas, antum tinggal misalnya di Amerika sih akeh ya. Di mana negara? Vatikan. Ono ta wong Islam di Vatikan. Tapi taruhlah ada orang mu'alaf di situ kan. Sadurunge Nasoro, sebelumnya dia Nasoro. Kemudian dia mu'alaf, masuk Islam. Ya, maka dia nggak mendapati ustadz di sana, tidak mendapati syekh di sana. Maka dia tawakal kepada Allah, dia belajar dengan apa yang dia mampu untuk belajar. Sudah. Selebihnya dia minta petunjuk kepada Allah agar tidak tersesat dalam belajarnya itu. Wayat abu lailan wa naharan wa yuhassilu minal ilmi ma yuhassilu wa illam yakun lahu syekhun. Terkadang ada orang-orang yang otodidak seperti ini karena keterbatasannya ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia ilmu, berikan kepadanya pemahaman yang benar. Meskipun dia belajarnya secara otodidak. Ya, meskipun dia tidak memiliki syekh, kata beliau. Siang dan malam dia tekun belajar, sampai akhirnya dia mendapatkan ilmu tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, paragraf berikutnya ini panjang. Sebelum kita lanjut ke paragraf berikutnya, kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu silakan. Apa sih ilmu laduni itu? Ya, ilmu laduni itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu ilman min indina. Fawajada bukan Musa sama Khadir itu loh. Allah mengatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian Allah mengatakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Maka Musa dan pembantunya itu mendapati ada seorang hamba dari hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat kepada dia dari sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepada dia, kami berikan ilmu kepada dia min ladunna, dari kami. Berarti di sini kata para ulama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah belajar sama guru. Hah? Siapa gurunya Nabi?
Jibril malaikat lah, menungso. Jibril pun bukan ngajari tapi menyampaikan. Maka Nabi mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada guru yang mengajari beliau. Ya, nggak ada diajari sama guru. Nabi nggak pernah belajar kepada pendeta Nasrani atau Yahudi. Kalau Nabi pernah belajar, maka otomatis Al-Quran yang beliau sampaikan dituduh hasil belajarnya Nabi itu. Ya, makanya Nabi itu ummi. Nah sekarang selain Nabi, ada nggak yang mendapatkan wahyu seperti itu? Selain Nabi bisa nggak mendapatkan ilmu langsung seperti Nabi itu langsung dapat dari Allah? Nggak ada. Selain Nabi harus apa? Belajar. Nabi mengatakan dalam hal ini, beliau bersabda, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan dipelajari, tidak bisa instan. Melbu guwa, ya kan, topo, metu-metu oleh ilmu. Ya, oleh ilmu. Ya. Kalaupun memang betul dia mendapatkan ilmu, maka harus diyakini bahwasanya itu dari siapa? Syaitan. Itu dari syaitan, bukan ilmu yang hak. Ya, itu ilmu yang menyimpang. Maka kalau ingin mendapatkan ilmu yang hak, harus dengan belajar. Ya, harus dengan mempelajarinya di hadapan guru, membaca kitab dan yang lainnya. Adapun instan langsung, maka ini nggak bisa. Itu hanya Nabi. Ya, hanya Nabi. Ya, wahyu dari Allah. Maka Khadir yang ada di kisah itu, maka beliau Nabi. Tapi mereka nggak mau mengatakan Khidir ya bahasa kita ya. Mereka nggak mau mengatakan Khadir itu Nabi. Mereka lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya Khadir itu apa? Wali. Ya, Khadir itu wali. Enggak, yang betul Khadir itu adalah Nabi, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia ketika selesai, sebelum berpisah dengan Nabi Musa, dia mengatakan wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min indik wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku berbuat itu dari kehendakku sendiri, dari kemauanku sendiri, dari perintahku sendiri, bukan. Jadi 3 perbuatannya Khadir, bolongi kapal, membunuh bocah, terus kemudian menegakkan tembok yang mau roboh tapi tidak meminta upah. Semua itu dilakukan karena perintah, bukan dari perintahku. Nah, berarti dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beliau Nabi. Ya, kalau wali nggak diperintahkan. Nah, wallahu a'lam. Itu orang-orang malas itu belajar ilmu laduni itu. Orang-orang malas nggak mau belajar, akhirnya pakai ilmu laduni. Ayo. Tapi yang lain lebih utama belajar dalam menuntut ilmu langsung pada guru itu satu guru atau beberapa guru? Ini sudah kita lewati. Terkadang seseorang memilih sesuai dengan apa yang cocok bagi dia. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau hanya mencukupkan belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, tidak dikatakan berarti Imam Muzani ini adalah orang yang fanatik, ta'assub kepada ustadznya, kepada gurunya tok. Tidak. Dia memang ingin untuk mulazamah. Mulazamah itu artinya menyertai gurunya itu terus. Dia fokus belajar kepada gurunya ini terus, membersamai gurunya ini terus. Ada juga ulama-ulama yang banyak guru-gurunya seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku bertemu dengan lebih dari 1000 guru. Totalnya ada 1080 gurunya Imam Syafi'i itu.
Siapa tadi? Anak nyebut Syafi'i. Oh, Bukhari ya. 1080 gurunya Imam Al-Bukhari itu. Enggak, salah memang. Enggak nyadar. Ya, 1080 gurunya. Ya, maka tergantung, seorang mungkin ada yang cocok. Ya, dia kalau sama ustadz ini dia mungkin lebih mudah memahaminya karena mungkin gaya bahasanya sama dengan gaya bahasanya dia. Ya. Atau mungkin ilmu yang dia butuhkan ada pada ustadz ini misalnya, nggak apa-apa. Cuman bukan berarti kemudian menafikan ya ustadz-ustadz yang lain, enggak. Ya, antum tidak menghadiri, mengikuti pelajaran ustadz-ustadz yang lain, itu tidak berarti kemudian antum dianggap sebagai orang yang memboikot mereka atau orang yang dianggap sebagai orang yang tidak menganggap mereka sebagai guru juga, tidak. Ya, antum hanya memilih satu orang guru ini yang antum tekuni, mulazamah membersamai dia. Ini bukan hal yang tercela, dicontohkan oleh banyak para ulama. Ya, maka kembali kepada dalam perkara ini luas ya. Ya, tidak diharuskan seorang harus punya satu guru atau seorang harus punya banyak guru, enggak. Ya, tergantung. Apa manfaatnya punya banyak guru tapi sesat? Ono. Oke. Itu di biografinya tuh ditulis fulan. Yang ditulis itu nama-nama yang mentereng. Ya, di Malang itu ada murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Terus nggak tahu tulis juga apa enggak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, murid ini. Banyak ditulis guru-gurunya itu. Tapi menyimpang. Untuk apa? Ya. Maka yang terpenting bukan banyak-banyakan guru. Ya, yang terpenting adalah bagaimana seorang benar-benar mengambil ilmu dari guru tersebut dan apa yang disampaikan oleh guru itu benar-benar di atas kebenaran dan diamalkan. Jadi bukan cuman koleksi. Ya. Kadang orang kayak gitu itu buat ngejar kok nulis biografi ku cek apa? Cek mentereng ngono lho, sangar ngono lho. Fulan ini gurunya ini. Ya syekh ini. Jadi nek ditulis nang biografi ketok kereng ngono sangar. Wow, kayak wowon ngono. Tapi sesat. Ngapain? Ya, maka yang terpenting adalah ats-tsabat. Wallahu a'lam. Ini buat hadiah kan? Iya. Nah, tadi yang nanya aja dapat hadiah ini. Iya. CNT. Tapi jangan karena mau ini antum tanya. Ada. Tadi di salah satu kajian itu adalah kedekatan antara guru dan murid. Satu kajian di dalam guru. Nah, kadang-kadang kan antara guru dan murid itu kadang-kadang supaya dikatakan kuat itu kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Kalau misalkan dalam kondisi tertentu mungkin kita berbeda gitu. Ya. Maka nggak harus ketika berbeda pendapat dengan guru, nggak harus kemudian apa yang dilakukan oleh guru berarti kita ikut melakukannya. Kecuali dalam perkara-perkara usul, dalam perkara-perkara prinsip. Kalau dalam perkara-perkara prinsip, maka iya, ada guru melakukan atau guru tidak melakukan, kita tetap wajib melakukan. Kalau dalam masalah prinsip. Tapi kalau misalnya dalam perkara-perkara cabang, dalam perkara ijtihadi, nggak masalah kita berbeda pendapat dengan guru. Karena dalam perkara cabang, itu yang berbeda pendapat tidak disesatkan. Ya, tidak dikatakan menyimpang, tidak dikatakan keluar dari ahlus sunnah menuju ahlul bid'ah. Enggak. Contoh misalnya guru berpendapat bahwasanya tasyahud itu digerakkan. Sedangkan antum lebih condong kepada pendapat tasyahud nggak digerakkan. Nah, perbedaan antum dengan guru ini, apakah kemudian saling membid'ahkan? Tidak. Apakah kemudian saling menyesatkan? Tidak. Nggak masalah. Toh Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i.
Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya kan? Demikian juga dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad gurunya, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nggak masalah tidak saling menyesatkan satu dengan yang lain. Kecuali kalau perbedaannya dalam masalah usul. Ya, gurunya nggak maulidan, antum maulidan. Nah, ini baru. Ngerti sama? Ya, ini baru perbedaan antara bid'ah dengan sunnah. Gurunya meyakini bahwasanya Allah di atas arsy, antum meyakini Allah di mana-mana misalnya. Nah, ini baru, nggak boleh antum berbeda. Atau sebaliknya misalnya, kalau gurunya sesat, antum nggak boleh ikut. Gurunya misalnya kemudian menyimpang mengatakan Allah di mana-mana. Gurunya kemudian tiba-tiba mengatakan meyakini Al-Quran itu makhluk. Antum wajib ikut? Enggak. Dan antum tidak dikatakan durhaka. Ketika guru sesat, maka ditinggalkan. Ada penjelasannya nanti. Nggak boleh antum tetap bertahan dengan guru tersebut. Harus ditinggalkan. Bahkan kalau antum mampu, antum bantah guru itu. Ya, antum mampu, antum bantah guru itu. Sebagaimana dahulu di zaman para salaf, ada seorang yang bernama Hasan bin Soleh. Hasan bin Soleh, dia ini dikenal sebagai orang yang berilmu, ulama, diakui keulamaannya, keilmuannya. Hanya gara-gara satu masalah yang dia selisihi, yaitu perkara usul, prinsip. Apa itu? Bolehnya memberontak kepada pemimpin. Tapi dia nggak memberontak. Dia nggak pernah memberontak kepada pemimpin. Tapi dia berpendapat boleh memberontak kepada pemimpin. Gara-gara satu ini, padahal yang lainnya tepak kabel. Dalam masalah asma wa sifat dia benar. Dalam masalah takdir dia benar. Ya, dalam masalah tauhid uluhiyah rububiyah benar semuanya. Hanya satu prinsip yang dia selisihi, yaitu dia menganggap, berkeyakinan, berpendapat bolehnya keluar dari ketaatan pemimpin. Maka gara-gara satu ini dia dibid'ahkan, dianggap ahli bid'ah oleh semua ulama di zamannya, termasuk muridnya sendiri yang bernama Ahmad bin Yunus. 20 tahun belajar dengan Hasan bin Soleh. Ketika dia menyimpang, maka kata Ahmad bin Yunus, murid yang 20 tahun ini, bukan usianya 20 tahun, belajarnya 20 tahun kepada Hasan bin Soleh ini. Apa kata Ahmad bin Yunus? Laulam yulad Hasan bin Soleh lakana khairan lahu. Seandainya Hasan bin Soleh itu tidak dilahirkan, maka itu lebih baik bagi dia. Tidak ada ulama-ulama yang bilang, wah ini Ahmad bin Yunus ini murid durhaka sama gurunya. Tidak ada. Kalau sesat, maka ditinggalkan, bahkan diluruskan, dibantah. Itu bentuk kecintaan kita kepada guru kita. Ya, bentuk kecintaan kita. Kalau melihat guru kita sudah mulai menyimpang, gumbule sama ahli bid'ah, maka kita diingatkan. Ya, kita ingatkan dia. Jangan terus malah diikuti, gak apa-apa guru kowe ngono kok gumbule ambek ahli bid'ah kok. Melok ae gumbul ambek ahli bid'ah. Enggak. Dengan alasan kan kita ngikuti apa kata guru kita. Kita mengikuti apa yang dilakukan sama guru kita. Enggak pele-pele juga murid ini. Ini ada yang pembahasannya ini. Antum di sini kok. Iya, sudah minta sudah minta DP. Iya. Sudah minta DP sudah. Tapi yang terakhir. Tadi disebutkan bahwa kita nggak boleh memilih guru sembarangan, harus sesuai dengan sunnah. Bagaimana dengan orang awam? Kita nggak tahu, jadi pilih guru saat ketemu gitu. Ya, kalau orang awam, apabila dia benar-benar hatinya itu mencari kebenaran, kalau memang tulus dia mencari kebenaran, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan kepada dia, kepada guru yang benar, kepada jalan yang benar. Pasti itu akan jadi stasiun terakhirnya dia. Kita dapat ya orang-orang itu melalang buana jamaah. Iya, ada, kita pernah dengar cerita seorang yang mu'alaf, dia melalang buana. Dulu anak pertama kali masuk Islam itu, ya, anak ikut sufi. Setelah itu saya lihat kok ini Islam nggak mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Saya pindah jamaah tabligh. Ya, setelah pindah jamaah tabligh sama nggak tenang juga, nggak puas dia.
Saya pindah Ikhwanul Muslimin, pindah Hizbut Tahrir. Beberapa firqah dia sebutkan pernah dia masuk situ, ngincipi ini. Nggak mendapatkan ketenangan. Sampai akhirnya Allah pertemukan saya dengan manhaj salaf ini. Dan ketika saya di sini, ini yang saya cari selama ini. Ditunjukkan ini membuktikan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius mencari jalan kami, dan Allah Maha tahu siapa yang serius, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Diberi hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia ini tidak ada niat untuk mencari kebenaran, yang dicari sama dia yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya wes ditemokno ambek sing cocok. Ada orang-orang itu dia masuk Islam, ya, awam kan tentunya kan, namanya masuk Islam ya pasti dia awam. Ya, dia masuk Ikhwanul Muslimin, gak cocok ambil hawa nafsu ini. Apa iki? Kok bendino politik tok ae sing dianu iki. Gak cocok. Kemudian dia masuk Sufi. Wah, iki apa iki? Joget-joget tok iki nang Sufi iki. Iya, gak cocok. Begitu dia masuk Syiah, iki cocok iki oleh mut'ah. Iya. Nah, iki seneng iki aku iki. Cocok iki oleh mut'ah. Ya wis dhek cocok nek kono, kerasan nek kono wis. Karena tolak ukurnya apa? Hawa nafsu, mana yang cocok. Kalau yang suka-suka musik, maka dipertemukan dengan ya sufi-sufi itu tadi. Kalau yang sukanya politik-politik, ya ditemokno ambek apa? Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Demikian. Tapi kalau yang antum cari adalah al-haq, benar-benar kebenaran, pasti nanti ditunjukkan kepada manhaj salaf. Nah, wallahu a'lam. Bukunya kalau Oh iya, bukunya lupa. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.